berkenan-Lah kami siap untuk mendengar. Amin. Saudara, tadi ayat yang kita baca bersama dari Mazmur 126, ayat itu sangat indah, saudara. Ayat itu adalah ayat penghiburan ketika bagaimana orang Israel setelah dia mengalami kesulitan luar biasa, kemudian Tuhan menjanjikan dan mereka sudah dalam proses pemulihan, sehingga disebutkan orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Mencucurkan air mata artinya orang yang betul-betul bekerja keras luar biasa dengan penuh pengorbanan, maksudnya itu akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, artinya orang yang berjelih lelah luar biasa, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ayat ini ingin mengajarkan pada kita bahwa dalam hidup manusia, sekalipun sekarang ini kita hidup dalam dunia percepatan, segala sesuatu begitu cepat, dibuat serba instan, segala sesuatu serba cepat. Ada sesuatu yang tidak bisa berubah dalam dunia ini, yaitu hukum menabur dan menuai. Semuanya tidak akan pernah berubah, saudara-saudara. Di dalam kehidupan kita tidak ada, di dalam kita membesarkan anak kita, di dalam menghidupi perjalanan hidup kita, tidak ada sesuatu yang instan, saudara. Itu yang ada di dalam ayat ini. Nah, saudara, saya ingatkan sambungan minggu yang lalu, karena khotbah kita hari ini ingin tetap membahas minggu yang lalu, saudara. Minggu yang lalu saya membahas tentang seorang raja, yaitu Daud. Seorang raja bisa salah, tetapi seorang raja yang benar, dia itu memakai tahtanya itu untuk rakyatnya, bukan sebaliknya. Raja yang tidak benar, dia memakai rakyatnya, mencari dukungan rakyatnya dengan cara apapun agar supaya rakyat itu mendukung dia naik tahta. Itu raja yang tidak benar. Dia akan mempertahankan tahtanya sekalipun mengorbankan rakyatnya. Tapi raja yang benar selalu mengatakan bahwa tahta itu untuk rakyat, untuk melayani. Ya, mengapa begitu? Karena saya baca dari ayat ini, saudara, ketika Raja Daud melakukan kesalahan luar biasa, dia mengikuti bisikan si iblis untuk menjadi jahat, untuk menjadi pongah di hadapan Tuhan, dan menganggap segala sesuatu keberhasilan yang sudah dia kerjakan itu adalah jerih lelahnya sendiri karena kehebatannya, sehingga dia tidak perlu lagi bergantung pada Tuhan. Dia mau menghitung kekuatan rakyatnya, mau menghitung kekuatan tentaranya, dan Tuhan menjadi marah. Mengapa Tuhan menjadi marah? Bukan karena Tuhan itu begitu jealous dan benci, tapi dia sadar kalau betul-betul Allah mundur dari Daud, membiarkan Daud itu berperang, memerintah dengan kekuatannya sendiri, dengan kekuatan tentaranya, dia akan habis. Bangsa Israel akan habis, itu persoalannya. Sehingga Tuhan mendidik Raja Daud, supaya Raja Daud sungguh-sungguh menyadari bahwa yang membuat Israel itu eksis, tetap ada. Dan Israel makin lama makin jaya, makin kuat, makin menang. Itu karena di belakang tentara Israel adalah Tuhan sendiri. Tentara Tuhan sendiri yang berperang, yang menjaga Israel. Sehingga untuk menyadarkan Daud, Tuhan itu mengirim satu bencana kecil yang disebarkan virus sampar. Sehingga ketika terjadi sampar itu hanya virus kecil yang tidak kelihatan, betul-betul Daud menyerah.
karena rakyatnya mati saat itu 70.000 dan terus sambat itu menerjang rakyatnya sampai akhirnya Daud sendiri, saudara, betul-betul terus di mana ada bencana dia lari ke sana, dia memohon supaya Tuhan tolong, ya. Dan sampai Daud mengatakan begini kepada Tuhan, dan berkatalah Daud kepada Allah, bukankah aku ini yang menyuruh menghitung rakyat, dan aku sendirilah yang telah berdosa dan melakukan kejahatan. Tetapi domba-domba ini, yaitu umat Israel, apakah yang dilakukan mereka, ya Tuhan Allahku? Biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku, tetapi janganlah tulah menimpa umatmu. Hebat ya, saudara. Kalau kita punya raja seperti ini, yang salah kan aku, Tuhan. Jangan memberikan hukuman kepada umatmu, kepada rakyat itu. Kalau mau menghukum aku, hukum keluargaku yang sudah salah. Ini betul-betul raja yang sejati. Raja yang sejati, dia bisa berbuat salah. Tetapi ketika dia berbuat salah, saudara, dia tidak mau menimpakan kesalahan itu pada orang lain, pada pembantunya, kepada panglimanya, kepada rakyatnya. Tidak. Dia memohon kepada Tuhan, mengingatkan Tuhan, bukankah aku yang berdosa? Kalau aku yang berdosa, kok kamu menghukum rakyatku? Hukumlah aku, jangan umatmu. Oleh sebab itu, minggu yang lalu saya ingatkan, setiap kita sungguh-sungguh harus sadar bahwa apa yang diperbuat oleh pimpinan yang tertinggi, terutama raja, itu dampaknya besar kepada rakyat. Sehingga saya ingatkan, batas akhir untuk ikut memilih pemilihan umum adalah tanggal 16 Juni besok. Saudara yang belum daftar, gunakan hak saudara untuk nyoblos yang saudara yakini bahwa ini yang benar, ini yang bagus. Sebab itu panggilan kita sebagai anak Tuhan harus ikut berpartisipasi. Sebab kalau saudara tidak menggunakan hak saudara sebagai warga negara untuk memilih pimpinan yang baik yang memimpin bangsa, maka kalau orang yang baik itu tidak memerintah, akhirnya jatuh pada orang yang jahat. Dan kalau jatuh ke orang yang jahat, saudara tidak bisa memaki-maki, sebab di dalamnya saudara dan saya ikut berperan serta, walaupun secara pasif. Oleh sebab itu kita diingatkan, tidak ada orang sempurna. Walaupun Daud raja yang hebat, tidak sempurna, dia bisa jatuh di dalam dosa. Tetapi raja yang mengabdi kepada rakyat, begitu dia menyadari dosanya, dia langsung berani memikul tanggung jawab. Di tengah-tengah bencana yang dihadapi umatnya, dia justru tidak lari bersembunyi, tetapi dia ada di tengah-tengah bencana umatnya. Nah, saudara, raja yang digambarkan ini, dan biasanya di dunia kita ini masih dunia laki-laki, maka raja itu selalu gambarannya laki-laki. Ya, saudara, kecuali ada beberapa yang perempuan. Dan inilah sebetulnya, saudara, Alkitab ingin menggambarkan peran pria sejati. Peran pria sejati adalah menjadi seorang pemimpin yang berani memikul tanggung jawab, yang berani memikul konsekuensi yang harus dihadapi. Kalau dia salah, dia berani menghadapi. Saudara, tidak lari. Seorang pria yang sejati adalah kalau dia membuat satu kesalahan, dia tidak membebankan kepada orang lain, istrinya, anaknya. Jadi kalau kita, saudara, sebagai seorang suami, seorang pria, coba kita periksa diri kita sendiri. Aku ini pria sejati, bukan? Kalau kita berbuat salah, lalu kita cepat-cepat mencari alasan sedemikian rupa, membela diri sedemikian rupa, supaya mempertahankan diri supaya kita tidak salah. Atau kalau perlu, oh ya saya salah, tapi kan bukan cuma saya saja. Saya begini kan karena kamu begitu. Itu kurang sejati ya, saudara. Pria sejati adalah
dia berani memikul tanggung jawab. Sekalipun beban itu sangat berat. Itu pria yang sejati. Dia berani menghadapi konsekuensinya walaupun itu berat. Saudara. Nah, saya ajak saudara membaca ayatnya yang sangat indah, saudara. Dari ayat 26 sampai 28. Mengapa saya katakan ayat ini indah? Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan, mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, dan memanggil Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia dengan menurunkan api dari langit ke atas mezbah korban itu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada malaikat itu supaya dikembalikannya pedangnya ke dalam sarungnya. Pada waktu itu Daud mempersembahkan korban di sana. Ketika ia melihat bahwa Tuhan menjawab dia di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus itu. Jadi ketika Daud mengejar di mana bala itu terjadi, saudara, sampai di sawah ladangnya Ornan. Dan biasanya, saudara, seorang yang mempunyai sawah ladang yang luas, di dekat sawah ladang itu, di bagian sawah ladang itu ada tempat pengirikan. Tempat pengirikan adalah tempat untuk menuai hasil panen, untuk dikeringkan di sana. Setelah dikeringkan, biasanya, saudara, ada yang disimpan di lumbung, ada yang kalau mau dijual dia ditumbuk. Supaya apa? Supaya bulir gandum yang tertutup dengan kulitnya itu dipisahkan antara gandumnya, bulirnya, dengan sekamnya. Zaman kuno dulu itu ditumbuk, saudara. Kalau ditumbuk, kulit-kulitnya pecah dari dalam bulir-bulir gandum itu. Lalu dimanapun zaman kuno dulu selalu ada tempat, kalau di Indonesia itu disebut tampah, ya, untuk ditampi begini. Kalau ditampi, saudara, biasanya yang terbang apa? Kulitnya, sekamnya, ya, bijinya itu ada di situ, ditampi itu, ya. Ada juga yang jatuh-jatuh ke bawah, itu bisa diambil. Tetapi kulitnya itu selalu terbang. Nah, saudara, kenapa ini disebutkan? Ketika Tuhan menghentikan bala itu, ketika Daud sampai di tempat pengirikan Ornan itu, setelah Daud mengakui segala dosa dan kesalahannya, Tuhan menghentikan itu di situ, dan Daud membuat mezbah, mempersembahkan, ada lembu tambun yang dipersembahkan untuk korban. Apa maknanya, saudara? Sehingga Tuhan menghentikan kutuk di sana. Saudara, maknanya seperti ini, saudara. Hidup kita ini, saudara, seperti medan perjuangan. Seperti kalau petani itu medan perjuangannya ya di sawah ladangnya itu. Sawah ladang adalah tempat orang-orang itu berjuang, berjerih lelah untuk menanam. Kalau sudah menanam, saudara, perlu ditunggu sampai sekian bulan supaya bisa dituai. Setelah dituai, saudara, ya, untuk bisa menanam sampai berbuah sampai bisa dituai itu membutuhkan waktu yang cukup panjang. Perlu dijaga, perlu dipelihara supaya tidak ada hama, ada gurun, supaya tidak ada tikus makan, supaya tidak rusak. Ya, saudara. Setelah begitu kelihatan padinya menguning, sudah waktunya dituai, mesti dituai dengan sabar. Kalau sudah dituai dengan sabar, mesti dijemur sampai kering, supaya kalau disimpan tidak rusak. Atau kalau mau dijual, mesti ditumbuk dulu, supaya bulir-bulirnya terlepas, supaya bisa diambil biji gandumnya untuk dijual. Saudara, ayat-ayat ini sebetulnya ingin mengatakan hidup kita itu seperti itu. Hidup perjuangan orang beriman, khususnya juga pria sebagai pemimpin keluarga, itu seperti orang yang sedang mengelola sawah dan ladang. Butuh kesabaran, butuh kerja keras yang tidak cuma semalam. Menunggu supaya
Apa yang ditanam itu bertumbuh terus. Untuk itu sebelum menanam dipersiapkan, sawah ladangnya itu mesti digemburkan, mesti diolah, diairi supaya siap ditanami. Kalaupun sudah siap ditanami dan tanaman itu mulai tumbuh, perlu dijaga. Malam kadang dikontrol, pagi-pagi buta mesti dikontrol dan sebagainya. Sampai akhirnya apa yang ditanam itu menghasilkan buah. Itu pun belum cukup. Kerja seorang petani, kalaupun sudah menghasilkan buah lalu dia mengatakan, oh sawahku sudah berbuah semuanya, cukuplah, tenanglah hatiku. Enggak. Kalau enggak cepat dipanen, bisa rontok dan mati. Kalaupun sudah dipanen cukup di sana? Tidak. Mesti perlu dikeringkan. Kalaupun sudah dikeringkan cukup di sana? Tidak. Perlu ditumbuk, perlu dilepaskan bulir-bulir itu dari sekamnya. Perlu dikumpulkan, ditanam, dan disimpan dengan baik. Saudara, terutama bapak-bapak, termasuk saya, peran sebagai seorang ayah, sebagai suami, sebagai pria sejati, seperti itu. Di dalam memimpin keluarga, di dalam membesarkan anak-anak kita, di dalam perjuangan itu, seperti seorang petani yang dikatakan, pergi untuk menaburkan benih. Kadang-kadang di dalam menabur benih perjuangan itu disertai mencucurkan keringat dan air mata. Mungkin saudara atau saya ada dalam posisi seperti ini, di mana kita masih berjuang keras, mengalami kesulitan, mengalami hambatan. Kadang-kadang kalau kita mengalami hambatan, kita seringkali mengatakan, aduh capek hidup ini. Apalagi kalau anak-anaknya masih kecil, kapan ya gedenya, kok susah ya. Karena orang menganggap nanti kalau sudah gede sudah bisa lepas, hatiku lega. Siapa bilang? Tidak ada jaminan. Ya, betul ya, Cilicing tidak ada jaminan ya. Tetapi firman Tuhan mengatakan, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, Tuhan mengatakan, dia akan menuai beria-ria. Sehingga Daud mengalami dalam hidup ini, dia bukan cuma raja, tetapi dia adalah seorang pria, dia adalah seorang kepala keluarga juga, yang membuat kesalahan. Dan dia dihadapkan di dalam memimpin keluarganya, memimpin kerajaannya, sampai kepada suatu tempat di mana dia mengalami kesalahan. Cara seorang pria sejati menghadapi kesalahan, seperti yang saya tadi sudah uraikan, adalah dia tidak pernah lari dari tanggung jawab. Dia menghadapi. Tidak semua persoalan yang kita alami, baik itu karena kesalahan kita atau bukan karena kesalahan kita, tapi itu yang membuat hidup kita sulit. Tidak semua persoalan itu bisa kita selesaikan. Sadar ya. Tidak semua masalah yang kita hadapi bisa kita selesaikan. Ada yang bisa kita selesaikan, ada yang tidak bisa. Kalau yang tidak bisa, saudara, jangan saudara paksakan untuk saudara selesaikan. Karena itu bagian Tuhan untuk menyelesaikan. Tapi apa bagian kita? Bagian kita adalah kalau itu tanggung jawab kita, harus kita selesaikan, kita selesaikan. Jangan dibalik. Yang bagian Tuhan seringkali kita mau menyelesaikan, tapi yang menjadi tanggung jawab kita nggak mau menyelesaikannya, kita lari, itu salah. Tetapi di dalam semuanya, saudara, baik masalah itu menjadi tanggung jawab kita selesaikan atau menjadi tanggung jawab Tuhan menyelesaikannya, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang pria sejati? Apa yang harus kita lakukan? Cerita ini mengajarkan kepada setiap pria, jangan lari kalau ada masalah, tapi hadapi. Ya, hadapi. Kalau kita dihadapi, masalah itu tidak bisa selesaikan, serahkan pada Tuhan. Tapi kalau itu bisa kita serahkan, bisa selesaikan, itu menjadi tanggung jawab kita untuk kita selesaikan. Tapi harus dihadapi, dan Daud adalah seorang pria sejati. Kalau ada persoalan dia tidak lari, dia menghadapinya. Luar biasa.
Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Artinya segala kesulitan di saat dia berjuang untuk menabur dan menabur dan menabur dalam hidup ini, dia tidak lari, dia hadapi. Sekalipun kadang-kadang mencucurkan air mata. Seringkali bapak-bapak dan pria itu suka gengsi kan, nggak berani nangis kan di depan anaknya atau di depan orang lain. Tapi siapa bilang bapak-bapak tidak pernah menangis? Walaupun mungkin menangisnya tidak di luar, tapi di dalam. Sebab pada dasarnya, saudara, pria itu kelihatan di luar itu kuat, tapi di dalamnya rapuh. Pria itu di dalamnya rapuh, kelihatannya di luar kuat. Karena itu Tuhan tidak pernah membiarkan pria itu sendiri. Begitu sadar dia menciptakan, oh dia seorang diri, dia diciptakan wanita untuk menolong. Ya, oleh sebab itu berbahagialah setiap pria di mana Tuhan memberikan seorang penolong yang sejati. Tetapi saudara, firman Tuhan menjanjikan kepada setiap kita, baik bapak maupun ibu, khususnya pada bapak-bapak, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata tidak pernah sia-sia, tidak pernah sia-sia. Walaupun saudara, firman Tuhan ini digenapinya tidak pernah instan. Kadang-kadang kita kalau sudah ada dalam kesulitan yang besar, kita selalu berteriak, kapan sih ini selesai? Kapan sih ini selesai? Kita pengen semuanya segera instan. Kita mesti sabar, ada waktunya Tuhan, ada waktu untuk menuai. Oleh sebab itu, para wanita, para ibu-ibu, para istri, jangan biarkan suamimu yang luarnya kuat tapi dalamnya rapuh itu berjuang sendiri. Topang, beri kekuatan, beri dukungan, beri semangat, beri pujian. Karena pria itu butuh selalu untuk itu, supaya dia tidak rapuh, supaya dia tetap kuat sekalipun menabur dengan mencucurkan keringat, sebab air matanya di dalam, supaya kita bisa menuai dengan berlian-lian. Saya ingin menutup khotbah saya ini, saudara, pendek sekali khotbah saya, sebab saya harus pulang ke Indonesia untuk memimpin tim yang ada di Indonesia. Teman-teman di sana sudah menunggu untuk persiapan pergi ke Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan dan Barat, saudara. Begitu. Saya ingin menutup khotbah saya dengan sebuah gambar, sebuah foto yang ditayangkan oleh Kompas. Saya kirim, kalau saudara buka Facebook saya ada ini. Tahu kan ini? Yang baca koran Kompas pasti tahu ini. Ya, saudara. Ada yang tahu siapa nama wanita ini? Oh, Reni. Itu saya tahu, berarti tiap hari pasti cerita. Ya, saudara. Anak perempuan ini namanya Reni. Dia baru saja lulus dan diwisuda minggu lalu. Dimuat di koran tanggal 11 bulan 6 tahun 2014. Dia adalah mahasiswa Universitas Negeri Semarang, UNES. Bapaknya namanya Mugiono, saudara. Seorang buruh pabrik kertas, pabrik kayu lapis, yang gajinya sangat kecil. Karena sangat kecil, dia tidak cukup untuk bisa membiayai anak-anaknya. Lalu dia minta pensiun dini, sehingga sangunya, pesangonnya itu bisa dipakai untuk membiayai sekolah anak-anaknya. Dan setelah dia pensiun dari pabrik kayu lapis yang gajinya kecil tadi, dia jadi tukang beca. Katanya penghasilannya sehari antara 10.000 sampai 50.000 rata-ratanya. Dianggap aja lah, rata-ratanya kira-kira dapat 35.000. Jadi sebulan dapat 1 juta. Gak cukup kan?
malamnya masih double job. Ada di sini teman-teman yang masih double job. Double job jadi satpam, saudara. Tapi segala jerih lelahnya ketika dia menabur benih supaya anaknya yang namanya Reni ini lulus, saudara, itu tidak sia-sia. Dia dicatat lulus dengan kondisi summa cum laude 3,96 IP-nya. Saudara, di Indonesia itu sangat kikir memberi nilai. Saya ingat dulu waktu saya kuliah, saudara, itu belum tentu setiap wisuda itu ada satu yang cum laude. Kalau ada satu yang cum laude, wah sudah hebat. Karena begitu mahalnya memberi nilai. Reni ini IP-nya 3,96. Ketika dia berangkat untuk di wisuda, saudara, dia tidak malu mengakui bahwa bapaknya tukang becak. Dan bapaknya juga bangga mau mengantar anaknya ini, anak tukang becak ini untuk pergi wisuda. Ini diantar pakai naik becak. Semua orang kaget, saudara, kaget. Sampai ada wartawan itu, wah, kata wartawan difoto, dimasukkan koran, wah menjadi berita nasional ya. Padahal dianya tadi tidak berpikir ini bisa masuk koran. Akibatnya apa, saudara? Wah, Presiden Indonesia memberi dia beasiswa sebab dia rindu untuk studi master di Inggris. Ketika dia diwawancara, kamu pengen apa? Saya pengen studi master di Inggris. Dia lulusan Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi. Dan dia mengatakan saya kepingin memperdalam untuk bisa menjadi guru. Langsung Presiden Indonesia memberikan beasiswa. Kamu boleh untuk pergi ke sekolah di mana kamu mau. Kalau tidak salah dia diterima di 5 universitas besar di dunia ini. Hebat ya. Tapi tidak instan kan, saudara? Tidak instan kan? Kalau bapaknya menyerah lalu dia mengatakan, Ren, kamu ini anaknya tukang becak, ngapain sih susah-susah? Lihatlah papa, masa sih kamu paksa papa untuk membiayai kamu? Udahlah, cukuplah, apalagi wanita lah. Nanti menikah juga masuk mana? Masuk dapur lah. Buat apa susah-susah? Katanya kan begitu. Tak beritahu ya Ren, jadilah wanita yang cerdik. Lalu Reninya tanya sama bapak, gimana pak cerdiknya? Gini loh Ren, tak bisi. Cari laki-laki yang kaya-kaya. Kamu sekolah tinggi-tinggi juga masuk dapur. Kan banyak orang begitu kan? Itu kan nasihat kuno, zaman sekarang tidak berlaku. Si bapak ini, saudara, lihat senyumnya. Sekalipun dia cuma tukang becak, ya toh, tenaganya untuk cari duit itu melalui keringatnya dia menjot becaknya. Tapi dia mengantarkan anaknya Reni. Dia ingin mengatakan ini loh. Sekalipun dia mengatakan aku seorang duafa. Duafa itu orang miskin. Tapi inilah zaman di mana orang duafa, orang miskin itu bisa berhasil. Kalau dia mau berjerih lelah, dia akan menuai dengan beria-ria. Oleh sebab itu, saudara, Raja Daud pun melalui mazmurnya, melalui pengalaman hidupnya, dia mengatakan hidup ini seperti orang yang dibawa ke pengirikan. Kepemilikan ornan, di mana kita akan seperti gandum itu ditumbuk untuk memisahkan bulir-bulirnya dari sekam, supaya ketika ditampi sekam yang tidak berguna itu ditiup oleh angin dan bulir-bulirnya itu dimasukkan dalam lumbung untuk dihargai. Tapi untuk bisa mendapatkan penghargaan itu, maka bulir-bulir gandum itu mesti ditumbuk. Sakit, susah. Tapi kalau seperti ini, si bapak sudah lupa kalau dia tukang becak. Dia lupa segala kesulitan yang dia hadapi. Yang ada dia cuma tertawa dan bangga bahwa anakku jadi bukan aku tetap tukang becak.
tapi dia bangga atas anaknya. Apa kalau anaknya sudah selesai kuliah, sekarang sudah selesai lo ya, kamu sudah lulus, pergi sendiri, kamu wisuda, si bapak begitu. Jadi bapak gak pernah selesai. Bayangin, anaknya menuju wisuda aja masih naik becak bapaknya dikirim ke sana. Bapaknya anaknya naik. Tetapi hati seorang pria sejati selalu bangga bahwa jerih lelahnya tidak sia-sia. Oleh sebab itu, saudara yang sudah menjadi seorang ayah, lihat semuanya bahwa ada waktunya kita akan menuai dengan beria-ria. Kalau sekarang kita masih sedang dalam perjuangan, jangan cepat putus asa, jangan seringkali menangisi diri sendiri. Bagi saudara-saudara yang calon ayah, ini memberikan gambaran mestinya seorang pria sejati itu seperti itu. Dia bangga kalau diberi waktu, diberi Tuhan kesempatan untuk jungkir balik kerja keras demi supaya orang-orang yang ditaruh dalam hidupnya ada dalam tanggung jawabnya itu dihantar untuk berhasil. Happy Father's Day. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Bapa di sorga, kami memohon berkati setiap pria, setiap ayah, dan juga calon ayah, agar setiap kami boleh bangga bahwa Engkau memilih kami menjadi seorang pria, supaya kami boleh hidup sebagai pria yang sejati. Bagaimana kami menyadari bahwa kami adalah pria yang sejati? Bapa, kami boleh memandang Engkau sebagai figur Bapa yang ada di sorga, teladan yang sempurna bagi setiap pria, bahwa Engkau rela menanggung segala beban umat manusia. Daud sebagai anakmu bisa melakukan kesalahan, dan dia ketika melakukan pertobatan, Engkau sebagai Bapa di sorga menghentikannya. Engkau mengampuninya, Engkau memikulnya, Engkau membayarnya lunas dengan memberikan Kristus Yesus sebagai anakmu yang mati di atas kayu salib. Korban yang dilakukan oleh Daud adalah simbol daripada pengorbanan Kristus Yesus di Bukit Golgota untuk menghentikan kutuk akibat dosa manusia. Dia rela dikorbankan untuk memikul beban dan tanggung jawab kesalahan umat manusia. Dan biarlah kami sebagai orang yang ditebus oleh Kristus, kami boleh menjalankan peran kami untuk berani memikul tanggung jawab dalam kehidupan kami, supaya setiap orang yang melihat peran ayah, peran suami, peran pria, mereka boleh melihat Bapa yang di sorga. Mereka boleh melihat dan menemukan Engkau sendiri sebagai Allah yang penuh cinta kasih, yang penuh pengorbanan, yang mengasihi kami. Terima kasih Bapa untuk setiap istri, untuk setiap wanita yang Tuhan letakkan di dalam kehidupan seorang pria yang menopang, supaya setiap pria boleh kuat menjalankan perannya menjadi seorang pria yang sejati. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, jika hari ini kami boleh memperingati sebagai ibadah Father's Day. Haleluya. Amin.